Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Marisa Putri dari kelas 3 SD 4 dan Wisnu Jepara. Ini bisa sebelum Di sini saya akan menyampaikan materi dalam bidang berdasarkan kemudian semuanya zat tunggal. Sebelum memasuki penjelasan materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat mengetahui perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara zat tunggal dan zat campuran berdasarkan jenis-jenisnya. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui sifat-sifat campuran. Nah, materi yang pertama adalah membedakan zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah komponen penyusunannya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Nah, senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh benda yang termasuk zat dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, besi, kawat tembaga, dan emas 24 karat. Dan pengertian campuran adalah zat komponen penyusunannya terdiri atas dua atau lebih materi atau zat tunggal. Berdasarkan sifatnya, zat campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunannya tercampur sempurna atau merata. Pada campuran homogen, zat penyusunannya tidak dapat dibedakan. Contohnya air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Selanjutnya, campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunannya masih dapat dibedakan. Contohnya, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Selanjutnya yaitu membedakan zat tunggal dan campuran berdasarkan penyusunannya. Contoh dari zat tunggal adalah zat penyusun air adalah air, maka air termasuk zat tunggal. Contoh yang kedua, zat penyusun kapur tulis adalah kapur, maka kapur termasuk zat tunggal. Contoh yang ketiga, zat penyusun gula pasir adalah gula pasir, maka gula pasir termasuk zat tunggal. Contoh yang keempat, zat penyusun kawat tembaga adalah tembaga, maka kawat tembaga termasuk zat tunggal. Yang kedua yaitu zat campuran. Contoh dari zat campuran adalah zat penyusun air garam adalah air dan garam, maka air garam termasuk campuran. Yang kedua, zat penyusun minuman kopi tumbuk adalah air dan kopi, maka minuman kopi tumbuk termasuk campuran. Selanjutnya yaitu sifat-sifat campuran. Yang pertama, perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen antara lain: A. Setiap bagian dari campuran homogen adalah serba sama. Contohnya warna, rasa, dan perbandingan zat-zat tercampur sama. Contoh campuran homogen antara lain: sesendok gula dilarutkan dalam segelas air. Yang kedua, B. Pada campuran heterogen, bagian-bagian yang dicampur tidak sama, antara lain warna, perbandingan zat tercampur, dan konsentrasinya. Contohnya campuran heterogen adalah pasir yang dilarutkan dalam air. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sifat zat campuran. Contohnya campuran yang tercampur sempurna atau campuran homogen, misal air plus gula dan air plus pewarna makanan. Contoh yang kedua yaitu campuran yang tidak tercampur sempurna atau campuran heterogen, misalnya air plus minyak, air plus pasir, minyak plus pasir, minyak plus pewarna makanan, dan minyak plus gula. Yang ketiga, campuran air dengan serbuk kunyit maupun air dengan serbuk asam, keduanya tidak dapat tercampur sempurna. Kesimpulan materi kali ini adalah zat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah
komponen penyusunannya hanya satu zat atau materi. Sedangkan zat campuran adalah zat komponen penyusunannya terdiri atas dua atau lebih materi atau zat tunggal. Kemudian materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian semua.